Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Krista menjawab beberapa pertanyaan, Bu Krista akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu berkaitan dengan gaya ke atas. Jadi, kalau misalkan ada suatu benda yang berada di dalam fluida, yang dimaksud fluida di sini itu adalah zat cair dan zat gas, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas atau kita sebut sebagai gaya apung. Jadi kalau Bu Krista bilang fluida itu bisa zat cair dan juga bisa zat gas. Nah, besarnya gaya ke atas itu dapat dirumuskan dengan persamaan Rho kali G kali volume benda yang tercelup. Rho di sini itu adalah massa jenis dari fluida, bukan massa jenis dari benda ya. Ini adalah Rho fluida. Misalkan benda itu berada pada zat cair, maka itu adalah Rho dari zat cair. Benda itu dalam udara, berarti Rho udara. Sedangkan untuk G itu adalah percepatan gravitasi, dan V aksen ini adalah volume benda yang tercelup. Misalkan bendanya tercelup hanya separuhnya, maka yang kita masukkan ke persamaan adalah separuh dari volume benda tersebut. Atau bisa disebut juga ini adalah volume fluida yang dipindahkan. Apa yang dimaksud volume fluida yang dipindahkan? Misalkan kalian punya air di dalam gelas, airnya terisi penuh, kalian masukkan suatu benda, di mana suatu benda itu bentuknya sembarang. Setelah kalian masukkan dalam zat cair, maka ada air yang tumpah. Nah, air yang tumpah tersebut, kalian ukur volumenya, kalian kumpulkan, itulah yang disebut sebagai volume fluida yang dipindahkan. Jadi, volume benda yang tercelup di sini, volume benda yang tercelup itu sama juga dengan volume fluida yang dipindahkan. Gaya ke atas atau gaya apung itu selalu arahnya ke atas, karena namanya juga gaya ke atas. Akibat dari gaya ke atas, maka benda akan mengalami mengapung, tenggelam, dan melayang. Definisi dari mengapung sendiri itu adalah jika ada sebagian benda tercelup ke dalam air dan sebagian benda muncul ke permukaan. Definisi dari melayang itu adalah semua benda tercelup ke dalam air tapi tidak sampai pada dasar air. Definisi dari tenggelam itu adalah benda berada di dasar air. Sekarang kita akan uraikan bagaimanakah syarat benda itu dapat terapung, tenggelam, dan melayang. Untuk benda terapung sendiri, sebelumnya Bu Krista gambar dulu ya. Di sini, ini penjelasannya untuk terapung. Benda terapung sendiri bentuknya adalah seperti ini. Sebagian masuk ke dalam air, sebagian muncul ke permukaan. Nah, benda ini memiliki massa, pasti dia memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Benda berada di dalam fluida, pasti fluida itu memberikan gaya ke atas. Kita sebut sebagai gaya atas atau gaya apung, yang arahnya selalu ke atas. Tidak ada gaya lagi sekarang yang mempengaruhi benda. Nah, sekarang karena benda itu diam, maka berlakulah hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Ada 2 gaya di sini, yaitu Fa dan W. Fa-nya positif, berarti Fa dikurangi W sama dengan 0. W-nya dipindah ruas, maka Fa di sini sama dengan W. Besarnya gaya ke atas, rumusnya itu adalah Rho fluida kali G kali volume benda yang tercelup. Besarnya gaya berat itu adalah massa benda dikali gravitasi. Ada gravitasi, boleh dicoret. Kalian ingat bahwa rumus dari Rho sendiri itu sama dengan massa dibagi volume.
Rho sendiri massa dibagi volume. Maka untuk mencari massa itu rumusnya adalah Rho dikali volume. Maka massa benda ini nanti Bu Krista ganti Rho dikali volume. Oke. Tulis lagi di sini Rho fluida kali volume benda yang tercelup sama dengan Rho benda kali volume benda. Bu Krista tanya, volume benda yang tercelup itu artinya kan sebagian bendanya tercelup di dalam air. Kalau di sini volume benda itu volume seluruh benda. Berarti lebih banyak mana? Volume benda tercelup atau volume benda? Akan lebih banyak volume benda. Ini kecil. Karena di sini sama dengan, maka akibatnya Rho bendanya ini lebih kecil dan Rho fluidanya ini lebih besar, gitu ya. Jadi ini besar kecil, ini pun juga besar kecil, agar hasilnya sama. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa syarat dari terapung itu adalah Rho fluida lebih besar daripada Rho benda. Rho fluida lebih besar daripada Rho benda. Maka jika ada pernyataan bahwa volume benda, gaya ke atas sama dengan berat benda, itu sebenarnya memang syarat bukan itu. Jadi jika ada pertanyaan gaya ke atas sama dengan berat benda, itu betul. Karena apa? Di sini tidak ada gaya lagi. Tapi kalau jika ada pernyataan bahwa FA di sini lebih besar daripada W, nah ini adalah pernyataan yang salah. Ya, jika misalkan ada suatu buku yang menyatakan FA lebih besar daripada W, itu kurang tepat. Untuk cara menentukan syarat dari melayang dan tenggelam sama. Kalau pada keadaan tenggelam, Krista gambar, ini adalah suatu benda tenggelam, berarti dia berada di dasar air, semua benda tercelup. Jadi volume benda yang dipindahkan sama juga dengan volume benda. Volume benda tercelup sama dengan volume benda, gitu ya. Ada gaya apa saja? Ada massa berarti pasti ada gaya berat, ada fluida berarti pasti ada gaya ke atas. Hati-hati. Benda yang berada di dasar pasti bendanya menekan dasar dari fluida. Karena dia menekan bidang, pasti ada gaya normal yang arahnya ke atas. Nah, maka di sini nanti kita uraikan ada 3 gaya, yaitu normal, gaya ke atas, sama gaya berat. Penjelasannya seperti ini, ya. Oke. Seperti itu penjelasan untuk hukum Archimedes. Bisa kalian baca-baca lagi, baru kita akan membahas soalnya. Soal pertama yang Bu Krista jawab itu terkait dengan hukum Archimedes, yaitu tadi akibat dari gaya ke atas ada terapung, tenggelam, dan melayang. Soalnya yaitu kapal laut dapat terapung di permukaan air. Hal ini karena yang ditanyakan adalah kenapa jawabannya tidak W kurang dari FA atau FA lebih besar daripada W. Tadi dikatakan kalau benda itu terapung, di sini ada sebagian tercelup, sebagian tenggelam. Benda ini hanya dipengaruhi oleh gaya berat dan gaya ke atas. Di mana karena bendanya diam, maka gaya berat itu sama dengan gaya ke atas. FA sama dengan W. Akibat dari uraian ini bahwa Rho fluida lebih besar daripada Rho benda. Dari terapung terdapat keadaan ini dan akibatnya bahwa Rho fluida lebih besar daripada Rho benda. Maka jawaban yang benar itu adalah berat kapal sama dengan gaya apung. Seperti itu ya. Kalau kita lihat jawaban yang D, rapat massa kapal
lebih besar daripada rapat massa air laut. Nah, ini akan mengakibatkan benda tenggelam. Rapat massa kapal sama dengan rapat massa air laut, ini akan mengakibatkan benda melayang. Untuk soal selanjutnya, yaitu sebuah batang yang masanya 0,6 gram per cm kubik terapung di dalam air. Jika bagian kayu yang di atas permukaan itu adalah 0,2, tentukan volume kayu seluruhnya. Nah, karena kalian sudah mendengar penjelasan tadi, di sini keadaan bendanya adalah terapung. Maka hasilnya seperti ini ya. Diketahui suatu benda dia terapung di permukaan, ada sebagian yang tenggelam, ada sebagian yang muncul ke permukaan. Di sini rho kayunya yaitu sebesar 0,6 dijadikan kilogram per meter kubik. Volume yang muncul ke permukaan itu adalah 0,2 meter kubik dan rho fluidanya itu 1000 kg per meter kubik, sudah dijadikan satuan kilogram per meter kubik. Nah, maka volume kayu seluruhnya, yang ditanyakan kan volume kayu seluruhnya itu dapat kita cari dengan persamaan volume kayu yang muncul di permukaan ditambah volume kayu yang tercelup. Nah, volume kayu yang tercelup itu sama juga dengan volume fluida yang dipindahkan. Syarat dari terapung, dari terapung tadi terjadi suatu keadaan bahwa W itu sama dengan FA, di mana W itu rumusnya adalah massa kali gravitasi. Di sini W-nya itu akibat dari berat benda, maka di sini adalah massa kayu kali gravitasi. Sedangkan gaya ke atas itu adalah rumusnya rho fluida kali gravitasi kali volume benda tercelup. Gravitasinya kita sederhanakan, massanya kita uraikan. Massa itu tadi kita uraikan dari persamaan ini yang sudah Bu Krista jelaskan, bahwa rho itu sama dengan massa per volume, maka massa itu adalah rho kali volume. Nah, maka massanya ini dapat diubah menjadi rho kayu kali volume kayu. Nah, kita peroleh bahwa di sini tinggal rho fluida kali volume fluida yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Rho benda, kayunya kita pindah ruas ke bawah, maka diperoleh rho fluida kali volume fluida tercelup dibagi rho kayu. Volume benda yang tercelup ini sama juga dengan volume kayu dikurangi dengan volume kayu yang muncul ke permukaan. Persamaan ini dapat kita lihat pada definisi kita di atas. Maka volume kayunya kita masukkan besar-besarnya. Nah, maka diperolehlah volume kayu nilainya sama dengan 0,5 meter kubik. Selanjutnya yaitu besarnya tegangan permukaan pada benda yang berbentuk lingkaran. Definisi dari tegangan permukaan itu sendiri adalah gaya yang bekerja dibagi dengan panjang suatu permukaan di mana benda gaya tersebut bekerja, gitu ya. Nah, gaya ini bekerja dalam benda yang berbentuk lingkaran, maka panjangnya itu berupa keliling. Karena permukaannya itu ada dua, yaitu atas sama bawah, maka dikatakan 2 kali keliling. Bu Krista tulis di sini bahwa tegangan itu adalah F dibagi dengan 2 kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran sendiri itu adalah 2 πr, maka persamaannya menjadi F per 4 πr. Itu ya. Soal terakhir yaitu
Soal nomor 3 tentang seorang penyelam sedang melakukan penyelidikan di sebuah danau yang rapat masanya adalah sekian dan mengalami tekanan adalah sekian. Tekanan ini itu bisa kita katakan sebagai tekanan total, yaitu tekanan udara luar ditambah dengan tekanan dari hidrostatis. Jika tekanan atmosfer sebesar 1, ini adalah tekanan udara luar. 1 itu kalau kita jadikan Pascal itu adalah bisa 1, sekian, atau kita dapat bulatkan 10 pangkat 5, dan percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon. Nah, ternyata setelah Bu Krista hitung, setelah Bu Krista hitung hasilnya seperti ini ya. Nilainya adalah 50,1 meter. Jadi betul, Evi jawabnya sekian. Maaf Bu Krista kurang teliti bahwa memberikan kunci jawaban yaitu 5,01 meter. Terima kasih anak-anak sudah bertanya, dan semoga video dari penjelasan pertanyaan ini dapat kalian gunakan sebagai belajar latihan soal untuk mempersiapkan PH pada bab fluida statis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.